Awal mula saat almarhum orang tua saya meninggal, kalau dibilang kami anaknya, adiknya, apakah ada bentuk bela sungkawa dari Bapak Rudison? Tidak ada. Sampai 16 bulan tidak ada bentuk bagaimana yang dinamakan rasa kekeluargaan, persaudaraan, sehingga kami pun datang ke sini. Kami sebagai yayasan melakukan persuasif, kami mengikuti bagaimana kami justru saya sendiri sebagai pembina yayasan, saya datang ke sini merendahkan hati saya berbicara dengan beliau dengan mari kita zero to zero. Kita hapus semua permasalahan yang ada di sini. Ayo kita mulai dari nol semua. Tetapi beliau minta waktu untuk bisa berbicara atau duduk bareng itu di bulan Agustus. Tetapi beliau mendapatkan musibah saat itu. Saat beliau kena musibah saya datang. Bentuk empati yayasan, Bapak. Bapaknya meninggal itu? Bukan, bulan April. Saya datang, beliau ke lapas, saya datang sebagai adik, sebagai yayasan. Bentuk saya empati dan sayang sama beliau. Tetapi apa yang kami dapat? Kami membiarkan, saya menjaga betul, saya terus kontak beliau bagaimana kesehatannya. Dan Bapak ini tahu saya datang ke rumahnya. Kita dalam satu mobil, kita keliling. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada masalah di kita. Yang menjadi masalah saat itu adalah pengangkatan ketua yang tidak sesuai prosedur. Sehingga kami menyampaikan bahwa itu tidak sesuai prosedur, segera diganti. Itu karena apa? Karena kita tidak mau nantinya ada permasalahan. Semua proses kita lewati, tetapi yayasan tidak pernah dihargai sebagaimana mestinya. Sampai akhirnya apa? Kita masih mengaminkan, kita masih mencoba untuk melakukan persaudaraan itikat baik sampai batas waktu yang sudah kita berikan itu habis, dan kita mengundang mereka semua untuk hadir. Ayo pemilihan ketua, tidak ada satupun yang hadir. Bahkan saat kami mau melakukan, di saat orang tua meninggal, kami melakukan pergantian yayasan, kami datang izin untuk melakukan sosialisasi ditolak. Akhirnya apa langkah kami? Melakukan bersurat ke pihak-pihak yang memang terkait. Tetapi apa? Dari pihak Bapak Rudi sendiri menolak dan ada buktinya bahwa menjamin tidak akan hadir. Di sini Bapak, kalau kita mau berbicara, Pak Rudi merasa memiliki gedung, tetapi kan tidak bisa masuk ke dalam struktur sekolah itu. Sekolah tidak ada masalah, Bapak. Di saat saya datang ke sini, saya sendiri ada foto saya sendiri. Saya masuk ke sini, besok ditutup. Ada lagi kita datang ke sini, pasti besoknya langsung ditutup. Sedangkan kita kan mau bekerja. Tetapi permasalahan ini digiring soal tanah, soal bangunan. Ini yang kita masalahkan, kita mau kerja di dalam. Tidak ada urusan, itu ngapain dibesar-besarkan tanah milik ini. Kita mau kerja di dalam. Simple kok masalahnya Bapak. Kalau berbicara ego, saya punya bukti juga Bapak. Bagaimana saya harus menghargai Bapak Rudi. Saya bukan orang yang melupakan arti sejarah. Saya tahu sejarahnya. Jangan menambah-nambahkan sejarah. Orang yang datang ke saya sekalipun almarhum sudah tidak ada di sini mengaku ikut perintis, ikut mendiri. Jangankan ini Bapak. Orang yang menjelekan Pak Rudi, saya sampaikan ke dia, saya yang akan bela. Tetapi pada saat kayak gini jangan mengganggu yang ada di dalam. Ini anak sekolah. Kenapa harus diganggu di situ? Kita datang baik-baik. Saya datang, bukan saya menyuruh siapapun, tetapi saya yang datang. Bahkan saya melakukan persuasif dengan Pak Rudi berapa bulan itu. Kita makan bareng sama Bapak ini juga kok. Kita duduk, kita have fun juga kok. Pasti tidak ada masalah kalau sama apa-apa. Ini jangan digembok. Ini anak sekolah, perkuliahan. Dan karena kemarin pengangkatan tidak ada yang hadir, yayasan sudah mengundang, kita kan harus mengambil, tidak boleh terjadi kekosongan di dalam. Yang ada begitu nyampe digembok. Gak ada, hanya oknum-oknum saja membesarkan permasalahan ini. Kok sebenarnya tidak ada masalah? Justru yang terjadi, sebentar Bapak. Justru yang terjadi, pada saat wisuda kami tidak diundang.
Kenapa kami bisa hadir? Karena kami marah ke LLDikti. Kami pemilik kok bisa tidak diundang nih sudah. Baru keluar surat undangan. Itu. Apakah itu menganggap seorang anak? Jadi kalau saya sampai detik ini masih sangat menghargai Bapak Rudison. Sangat menghargai. Beliau tidak, orang tua saya meninggal yang memberikan nama anak ke beliau. Beliau tidak datang, tetapi kami yang datang ke beliau. Kami coba untuk persuasif ke beliau. Demi siapa? Demi nasib anak-anak yang ada di sini. Kami merendahkan, Pak. Sekarang tanya, pernah tidak beliau ke kami? Selama orang tua kami meninggal. Tidak ada beliau. Tapi kami datang dan hampir setiap hari saya datang ke rumahnya. Untuk menanyakan kejelasan ini bagaimana. Ayo kita duduk bareng. Ayo bagaimana solusinya. Saya berbicara karena ada dasar. Kalau saya memang, kalau begini kan seakan-akan yayasan bikin kerusuhan. Padahal yayasan sudah melakukan persuasif. Dari kapan, Bapak? Tidak perlu melarikan ini, bangunan ini. Itu apa? Keluar dari jalur, Bapak. Yang kami permasalahkan adalah kami mau bekerja. Simpel, Bapak. Kalau lari ke bangunan, apa hubungannya? Begitu saja. Tidak ada masalah. Orang-orang saja yang membesar-besarkan. Tidak ada dan tidak ada bahasa-bahasa kayak gitu itu. Menutup gini kan menghentikan orang bekerja. Menghentikan orang bekerja berarti menghentikan orang mencari nafkah. Menambah pengangguran di situ Pak namanya. Menghilangkan rezeki orang malah. Orang yang harusnya bekerja. Kalau dibilang ini tidak diakui, sekarang saya mau tanya, spesimen yang ada di bangkunya atas masih dipegang siapa? Yayasan belum pegang, masih dipegang Pak Rudi sampai sekarang. Artinya apa? Sampai detik ini yayasan masih mempercaya Pak Rudi mengelola ini. Sekalipun Pak Rudi tidak ada dalam struktural yayasan maupun stikes. Begitu saja. Apa kami kurang menghargai beliau? Tetapi di saat kami mau bekerja, ditutup. Bapak ini, saya tidak akan memusuhi. Karena Bapak ini menyampaikan karyawan. Mau karyawan siapa terserah. Siapa-siapa mengaku karyawan terserah. Tapi jangan bawa nama Bapak saya. Saya tidak akan segan-segan kalau itu. Karena Bapak saya cukup sayang sama Rudison. Sekalipun saat Bapak saya meninggal, tidak ada ucapan sedikit pun ke kami. Bahkan kami menelpon menggunakan HP Bapak pun tidak ada rasa hati sedikit pun dia. Saya akan marah kalau berbicara itu. Kalau berbicara masih ini saya masih bisa toleransi. Tapi kalau menyebutkan orang tua, saya tidak akan segan-segan di situ. Saya datang ke sini demi orang tua. Saya masih menjalankan amanah orang tua. Tetapi saya coba dihalangi, dilarikan dengan bahasa preman lah, bahasa gedung. Apa? Saya mau kerja. Selesai. Masa saya ingin ketemu karyawan tidak boleh? Diliburkan? Saya ingin ketemu. Kita yayasan masa tidak boleh silaturahmi sama semua? Simpel Pak. Bapak sebagai Pak RT, Pak RW, pastinya kalau Bapak punya usaha tapi Bapak tidak boleh ketemu bagaimana? Simpel itu aja. Mungkin itu dari saya Bapak. Ya, baik, terima saya mohon kasih. maaf. Luar biasa permisi.